Syarat kecakapan pandu itu sebenarnya di dalam buku atribut itu sudah pernah kita sampaikan, tetapi hanya belum ada penjelasannya. Nah, ini gambarnya. Gambarnya seperti ini. Ini sementara yang sudah ada di buku. Ya. Syarat kecakapan pandu itu ada beberapa macam. Ya. Kemudian kita sudah pernah melaksanakan uji coba perkemahan. Ini satu contoh. Yang dasarnya kuning, tanda kecakapan pandu. Ya. Ada yang dasarnya biru. Ya. Ya. Kemudian ada yang dasarnya hijau. Ada yang dasarnya merah. Ada yang dasarnya putih. Nah, ini sudah merupakan satu rangkaian macam-macam tanda kecakapan pandu. Yang dasar kuning kita pakai untuk masalah keterampilan. Ingat, keterampilan ini antar daerah, antar provinsi itu ada perbedaannya. Katakanlah di Jogja mungkin terkenalnya kasongan ya, membuat gerabah dan sebagainya. Bisa dimasukkan dalam usulan ke Kuartir Pusat tentang tanda kecakapan yang keterampilan tadi. Ini hanya 4 yang saya tuangkan di sini. Kemudian ada lagi ini yang dasar biru, pelaku, perilaku anggota. Nah, jadi apa yang disampaikan di sini perilaku anggota. Di sini ada pengumpul perangko, pengumpul mata uang, ya. Ini ada contohnya. Jadi kalau nanti sudah tanda kecakapan pandu ini ada contohnya. Seperti ini contoh. Ini mengumpulkan mata uang ini, mata uang yang ya, mata uang lama. Ini tahun 45 ini mata uang tahun 45. Nah, ini mata uang pada waktu Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Ini ada lagi mata uang Ibu Kita Kartini. Koleksi-koleksi seperti ini merupakan satu bentuk bahwa kecakapan pandu itu bisa memperpanjang usia apa saja. Ini mata uang ini cetakan tahun 45. Sampai sekarang sudah 70 tahun lebih. Ya. Itu merupakan satu bukti bahwa anggota pandu itu betul-betul bisa menjadi seorang, ya bahasa internasionalnya, kolektor lah gitu ya. Nah, seperti ini mata uang juga, mata uang logam. Ini termasuk salah satu bentuk tanda kecakapan pandu. Yang tadi saya katakan perilaku dan tabiat itu masuk pada dasar yang biru. Kemudian pertolongan, ini ada mobil ambulan ya. Kalau dulu P3K, sekarang PPGD, pertolongan gawat darurat ya. Kemudian bagaimana bisa merawat anak ya, merawat adiknya ya, atau merawat siapa saja. Kemudian ada semafor, ini juga merupakan pertolongan. Jadi kalau tidak ada sinyal, tidak ada listrik ya, seperti pada waktu gempa tahun 2006 itu, semua alat komunikasi tidak bisa dipergunakan karena tidak ada internet, tidak ada listrik dan sebagainya. Akhirnya menggunakan semafor. Ini merupakan alat pertolongan. Alat pertolongan berikutnya apa? Ini salah satu contoh, bendera Morse dan ada peluit Morse. Ya. Dan ini dasar putih adalah keagamaan. Jadi nanti adanya khotbah, ya, adanya azan, adanya ceramah, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian siapa penguji syarat kecakapan pandu? Pengujinya adalah mereka yang mempunyai keahlian. Ya katakanlah pelatih qabilah menunjuk, itu harus memberikan mandat. Artinya pelatih qabilah membuat mandat kepada siapa? Orang tua bisa tadi, orang yang punya ahli, ya katakanlah mau
kecakapan tambal ban sepeda mama, ya kita serahkan kepada bengkel sepeda yang kita beri mandat untuk menguji. Kemudian jangan lupa ucapan terima kasih kepada yang menguji. Setidak-tidaknya mau diberi ya katakanlah piagam ya sebagainya. Bagaimana cara menempuhnya kecakapan pandu itu? Cara menempuhnya ya bisa aja kalau kita bisa kerjasama antar Qabilah, kita adakan perkemahan khusus untuk menempuh kecakapan pandu. Itu bisa. Ya, kami sudah pernah melaksanakan pada waktu pawai 1 abad Hizbul Wathon. Sebelumnya itu kami menyelenggarakan perkemahan kaitannya untuk menempuh kecakapan pandu. Kecakapan pandu yang kita sediakan ada 25 kecakapan pandu yang diikuti oleh pada waktu itu warga Sleman, wilayah warga Sleman, adik-adik kita yang masih ada di SLTP ya, dan kelas 5 dan kelas 6 SD ya, yang masih duduk itu sebagai orang pengenal bisa menempuh dan bisa mengikuti perkemahan itu ya. Alhamdulillah untuk perkemahan yang pertama kali kita coba. Kemudian nanti kalau pelatih Qabilah akan meningkatkan kecakapan pandu ini, menambah materi kecakapan pandu dari daerah masing-masing, silakan. Umpama katakanlah Sumatera Selatan, di sana terkenal dengan empek-empek kapal selamnya, bisa ya membuat katakanlah memasak, membuat empek-empek, tandanya apa? Mungkin ada soto, ada sate, apa saja bisa itu. Segala sesuatu yang kaitannya yang tadi saya sampaikan, ada keterampilan, ada tabian, ada pertolongan, ya. Kemudian ada yang kaitannya dengan keagamaan, ya. Itu bisa kita proses itu tanda kecakapan pandu. Ya, seperti ini saya buat contoh. Mungkin adik-adik sekarang ini sudah tidak begitu mengenal ya adanya perangko, filateli, ya. Ini filateli, perangko-perangko baik itu luar negeri maupun dalam negeri kita kumpulkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan? Kita saling kirim surat. Apalagi sekarang ada internet ya, itu lebih lagi. Hanya di Indonesia ini untuk saat ini perangko tidak begitu dikenal. Ya, tetapi kalau di luar negeri saya masih mendapatkan beberapa teman itu masih menggunakan perangko kalau mengirim surat. Karena apa? Surat autentik, ada buktinya yang diterima. Kalau lewat WA kan mungkin HP-nya error, bisa suratnya itu tidak tertolong ya. Kemudian ada lagi nih pengumpul, ini juga perangko sama ini. Perangko ya, kalau ini perangko dalam negeri ini. Ini lagi siapa yang ahli mengambil gambar foto, apalagi sekarang foto itu ya mau coba ini segala sesuatu yang kaitannya dengan mengumpulkan ini kan gambar-gambar yang hasil bidikan yang dikumpulkan menjadi satu kecakapan pandu. Jadi ini satu bukti yang sampai saat ini harusnya pelatih Qabilah itu punya kreativitas untuk ke sana. Tidak hanya itu. Kalau dulu itu karena banyaknya gambar itu hanya pada rokok. Pada waktu itu rokok. Kemudian batik. Jadi kalau beli kain batik itu mesti ada tempelan, ya, tempelannya lambang batik. Nah, itu menjadi koleksi juga bisa. Pokoknya intinya gambar. Ya. Sampai saya itu punya anggota didik yang pada waktu itu betul-betul dia menekuni. Akhirnya dia menjadi seorang arsitek atau apa ya. Dia bisa menggambar, bisa sesuai dengan apa yang dia lihat. Ya. Ini satu upaya meningkatkan aktivitas kepanduan itu lewat segala sesuatu yang ada. Kalau sekarang banyak sekali ada gambar teh, gambar apa ya,
ada kopi, ada apa macam-macam, itu bisa kita kumpulkan menjadi pengumpul benda atau pengumpul gambar, pengumpul foto. Masih lagi herbarium, seperti daun-daun itu tempelkan di kertas, kemudian dikasih selotip. Itu juga merupakan satu upaya pengumpul benda. Nah, yang nantinya itu kita sematkan pada anggota yang sudah dilantik tadi, dia akan mendapatkan tanda-tanda kecakapan ini yang ditempelkan di bawah badge-nya. Berapa yang tertempel di sini, boleh sampai ke depan sini. Ya. Karena tidak ada halangan itu untuk menempelkan. Sampai saya melihat sendiri pandu luar negeri itu justru menempelkannya di punggung. Ya, di punggungnya, karena apa? Tanggung jawabnya, dia punya keterampilan, ya, dia bisa menggunakan tanda kecakapan yang betul-betul terkait dengan tanda kecakapan pandu. Sementara ini sudah ada 25. Yang ini diambil dari buku yang sudah diterbitkan, yaitu kaitannya dengan buku atribut. Nah, ini yang sudah diterbitkan oleh Kuartir Pusat, ya. Gambar yang di sini dituangkan dalam tulisan, kemudian di sini ada indikatornya. Ya, indikator apa yang ditempuh. Dan sudah ada 25 macam tanda kecakapan pandu yang sementara ini adalah tanda kecakapan pandu untuk pandu pengenal yang usianya adalah 10 sampai 15 tahun. Ya, ini sampai saat ini sudah kita coba. Perbedaannya apa nanti untuk golongan yang lain? Kalau untuk golongan yang lain, yaitu untuk aspal, itu nanti bentuknya segitiga tumpul. Kalau untuk penghela, segi 5. Kalau untuk pengenal, tadi sudah kita sampaikan, ya, segi 4. Segi 5, segi 4, segi 3. Segitiga untuk aspal, hanya ada 9 macam aspal itu. Kalau pengenal sementara ini yang sudah kita buat ada 25, ya. Indikatornya dan sebagainya sudah selesai, tandanya sudah tercetak. Itu intinya syarat kenaikan tingkat untuk mendapatkan tanda kenaikan tingkat, syarat kecakapan pandu untuk mendapatkan tanda kecakapan pandu. Pamanda, Ibunda, Rakanda, Yunda, ini contoh anggota pandu pengenal yang sudah menyelesaikan SKT tingkat purwa, madya, utama. Kemudian aktivitas ini dia tempuh selama 3 tahun. Buktinya pelatih bisa menyerahkan tanda aktif 1 tahun ditambah aktif 2 tahun. Dan sudah mengikuti LPB 5 nasional. Karena persyaratannya sudah memiliki tanda kecakapan pandu yang dipasang di lengan sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini merupakan satu contoh seorang pandu pengenal yang sudah menyelesaikan SKT tingkat purwa, madya, utama, aktif 3 tahun, sudah mengikuti LPB, dan dia sebagai pemimpin regu Garuda yang berhasil dan sudah memiliki tanda kecakapan. Selamat meningkatkan aktivitas anggota pandu di Kopilah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.